Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizal Fauji. Saya edukator fisika. Kali ini kita akan belajar soal dari fisika yaitu bab dinamika. Oke, kita langsung saja. Di sini ada contoh soal UM-UGM tahun 2015 dinamika. Sebuah gaya konstan bekerja pada suatu massa M1. Kemudian massa M2 ditambahkan pada massa tadi sehingga percepatan sistem berkurang menjadi 1/5 semula. Dengan menganggap gaya yang bekerja tidak berubah, maka nilai perbandingan M1 banding M2 sama dengan titik-titik ya. Nah, kita mulai jawab dulu ya. Nah, di sini kata kuncinya kita perhatikan dulu ya. Gaya konstan. Nah, di sini kalimat pentingnya. Nah, kemudian M2 ditambahkan pada massa yang tadi ya. Sehingga percepatannya menjadi 1/5 semula. Nah, gaya di sini dengan menganggap gaya yang bekerja tidak berubah. Gaya yang bekerja tidak berubah. Nah, kita buat kondisinya. Ada kondisi A dan kondisi B. Pada kondisi A, kita misalkan MA-nya itu sama dengan M1 dan percepatan dari A-nya itu adalah A. Kemudian pada kondisi B, pada kondisi B ini M2 ditambahkan pada massa tadi sehingga percepatan sistem berkurang menjadi 1/5 semula. Berarti MB-nya sama dengan M1 ditambah M2. Sedangkan percepatan B-nya atau percepatan pada kondisi B itu menjadi 1/5 dari semula. Nah, karena di sini gaya yang bekerja tidak berubah atau konstan ya, gaya yang bekerjanya, maka kita bisa gunakan MA dikalikan dengan AA sama dengan MB dikalikan AB. Kita substitusi nilai MA dan MB-nya. Di sini M1 kali A sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan 1/5 A. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke sini. Nah, kita kali silang ya. Yang angka 5 di sini jadi 5 M1 kali A sama dengan M1 tambah M2 kita kalikan dengan A masing-masing ya. M1 kali A ditambah M2 kali A. Nah, kita pindah ruaskan yang mengandung M1-nya menjadi 4M1A sama dengan M2 kali A. Ini A-nya udah sama, kita coret. Yang ditanyakan di sini adalah M1 berbanding M2. Kita pindah ruaskan M1 banding M2 sama dengan 1/4. Nah, ini jawabannya. Sudah. Oke, selanjutnya kita mulai pembahasan soal selanjutnya yaitu SBMPTN tahun 2018 ya, masih dinamika. Sebuah balok bermassa 4 kg didorong suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Balok bergerak di sepanjang lantai kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik ini ya, ditampilkan ada grafiknya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, nilai koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai adalah. Nah, di sini ada variabel-variabel yang harus kita tulis terlebih dahulu. Tadi ada apa? Massanya 4 kg. Lalu ada gaya konstan horizontal, kita sebut sebagai F, itu sebesar 40 Newton. Kemudian ada percepatan gravitasi G 10 meter per second kuadrat. Dan di sini yang ditanyakan adalah berapa koefisien gesek kinetik dari balok dan lantai tersebut ya, atau koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai. Nah, pertama harus kita gambarkan dulu diagram gayanya. Nah, di sini ada benda bermassa M, balok. Nah, di sini ada gaya apa saja? Yang jelas ada gaya berat, pasti ada gaya berat. Kemudian ada gaya normal, arahnya ke atas. Lalu ada gaya eksternal. Nah, kemudian karena lantai dan balok kasar, berarti di sini ada gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, kemudian benda tersebut
bergerak sesuai dengan grafik ini. Nah, ini kita ketahui bahwa pada grafik V terhadap T, benda mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, setiap benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan, maka dia memiliki percepatan yang dirumuskan dengan perubahan V dibagi dengan perubahan T-nya. Kemudian kita uraikan delta V-nya. Nah, ini dari 5 kurangi 2,5 ya. Per 5. T-nya berapa saat T? 1 detik. 2,5 saat T 0,5 detik. Jadi hasilnya 5 dikurangi 2,5 hasilnya adalah 2,5. 1 kurangi 0,5 hasilnya 0,5. Hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, kemudian kita gunakan selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2, di mana rumusnya itu adalah resultan gaya F sama dengan M kali A. Resultan gaya F yang di sini adalah F besar atau gaya eksternal dikurangi dengan gaya gesek. Nah, di sini kita substitusi langsung angkanya 40 min F sama dengan M. Masanya tadi 4 kg kali A kali 5. Sehingga 40 kali 5 20, berarti di sini gaya geseknya adalah 20 Newton. Nah, kemudian kita tentukan koefisien gesek kinetisnya. Nilai F-nya itu adalah mu kali N, atau mu-nya adalah F per N. F-nya di sini adalah 20. Gaya normalnya kita lihat di sini. Karena benda tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka gaya normalnya itu sama dengan W. Nah, di sini ada catatannya. Berarti tadi nilai W-nya berapa? Nilai W itu adalah M kali G ya. Atau di sini kita tulis 4 kali 10 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 0,5. Nah. Ya, selanjutnya kita akan bahas soal UM-UGM tahun 2016, masih materinya dinamika. Sistem dua benda seperti gambar di bawah diketahui bahwa bidang miring licin sempurna atau bidang licin sempurna dan percepatan gravitasi adalah G. Kedua benda akan bergerak dengan percepatan. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya percepatannya arahnya kemana. Bebas boleh kemana arahnya. Mau misalnya arahnya ke atas ya, nggak apa-apa. Nah, misalnya arah percepatannya ke atas ya. Nah, kita bagi menjadi dua sistem ya. Ini sistem pertama dan ini sistem kedua ya. Kita bagi menjadi dua sistem. Nah, untuk sistem pertama ya, sistem 1 ya, atau saya sebut sistem pertama ya. Nah, pada sistem pertama kita gambarkan dulu diagram gayanya. Di sini ada gaya apa saja yang jelas? Ada gaya berat arahnya ke bawah, ada gaya normal arahnya ke atas. Nah, di sini kita harus proyeksikan agar si gaya tersebut sama dengan bidang miring arahnya. Ini kita sebut Wx dan ini kita sebut Wy. Nah, di sini sudutnya sama 30 derajat ya. Oke. Ini sudutnya sama, yaitu 30 derajat ya. Nah, kemudian kita gunakan hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A untuk sistem pertama. Oke, lihat di sini. A, arah gaya yang searah dengan percepatan itu positif. Misalnya di sini kan ada tegangan tali ya. Berarti di situ T dikurangi Wx sama dengan M kali A. Kita tahu bahwa X itu proyeksinya itu depan ya, depan sudut 30 derajat. Berarti T kurangi M kali G kali sin 30 derajat sama dengan M kali A. Atau T min MG sin 30 itu setengah sama dengan M kali A. Atau di sini ini kali dengan setengah ya, MG kali 1/2 sama dengan M kali A. Nah, itu untuk sistem 1.
Selanjutnya untuk sistem 2. Nah, untuk sistem 2 sendiri, di sini bekerja gaya apa? Ada gaya berat juga sama, dan ada tegangan tali. Nah, kita lihat di sini resultan gayanya sama dengan M kali A. Di sini kita lihat arah percepatannya ke bawah dan arah gaya berat ini ke bawah juga, berarti W-nya positif min T sama dengan M kali A, atau Mg min T sama dengan M kali A. Nah, ini persamaan pada sistem 1 dan ini persamaan pada sistem 2. Kemudian hasil dari persamaan 1 dan 2 kita kurangi hasilnya. Di sini kita kurangkan ya dari 1 dan 2. Nah, kita kurangkan persamaannya. Jadi persamaan 1 ini T dikurangi Mg per 2 sama dengan M kali A. Sementara persamaan dari sistem 2 Mg min T sama dengan M kali A. Nah, di sini kita menghilangkan T-nya dengan cara ditambah. Mg per 2, negatif Mg per 2 ditambah Mg, jadi positif Mg per 2. Ma tambah Ma, 2Ma. Ini sama M-nya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1 per ini, mohon maaf, ini M-nya kita coret ya. Nah, di sini jadi A-nya 1 per 4 G. Nah, sini ya. Jadi itu 1 per 4 G A-nya. Atau ada di sini cara 2 yang lebih singkat. Nah, cara cepatnya gimana? Kita lihat di sini. Arah gaya yang searah dengan percepatan itu ada Wx, T, kemudian T lagi, kemudian ada W lagi. Nah, di sini ada T yang saling berlawanan, berarti dia saling menghilangkan gayanya. Nah, cara cepatnya kita jumlahkan saja Wx dengan W-nya. Berarti di sini W min Wx sama dengan, nah, kita jumlahkan masanya M ditambah M kali A. W-nya tadi M kali G ya. Wx tadi kita sudah tahu bahwa Wx itu di sini turunannya adalah Mg per 2 sama dengan 2M kali A. Sehingga di sini Mg per 2 sama dengan 2MA. Sehingga kita coret M-nya di sini, A-nya sama dengan 1 per 4 G. Nah, ini caranya lebih singkat. Nah, jadi pilih pakai cara yang mana? Ayo, itu tergantung dari kalian pahamnya pakai cara yang mana. Oke, selanjutnya kita bahas soal SIMAK UI 2014, masih tentang dinamika ya. Balok A masanya 2 kg dan balok B masanya 1 kg. Mula-mula diam, lalu bergerak ke bawah dengan sehingga dia menyentuh lantai setelah berapa second. Nah, di sini kita lihat ya. Benda bergerak ke bawah, berarti percepatannya ke arah bawah ya, atau menuju ke tanah. Kemudian biasakan kalau dalam mengerjakan soal dinamika itu gambarkan diagram gayanya. Di sini ada gaya normal A, kita sebut NA. Ini ada berat benda A, kita sebut WA. Ini kasar, berarti ada gaya gesek sebesar F. Kemudian pada benda B bekerja gaya berat, yaitu WB. Kemudian di sini ada tegangan tali T. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya kita bahas ya. Kita pakai cara cepat ya. Di sini kita lihat mana yang menyebabkan benda bergerak, yaitu ada gaya gesek, tegangan talinya ini sama, sudah pasti dia saling menghilangkan. Dan di sini ada berat benda B. Sehingga kita tuliskan rumusnya, jumlah resultan gayanya sama dengan berapa jumlah masanya dikalikan dengan A. Resultan gayanya di sini yang searah dengan A itu atau percepatan itu adalah WB. Berarti WB minus F sama dengan jumlah masanya, yaitu massa A ditambah massa B dikalikan dengan A.
Nah, kita cari dulu percepatannya ya sebelum kita mencari waktunya gitu. Nah, di sini si gaya geseknya, nah kita ambil dari sini gaya geseknya. Berarti F-nya itu sama dengan mu kali N A, karena yang menyentuh lantai itu adalah gaya normal A. Lihat di sini, gaya normal A itu sama dengan WA, dia saling meniadakan, berarti bisa kita simpulkan 0,2 dikalikan berat dari benda A. Berat dari benda A itu sama dengan 2 dikalikan 10. Hasilnya adalah 4 Newton. Kita substitusi ke sini langsung ya, WB-nya. Berat benda B di sini 1 kg. 1 kali 10 min 4. Jumlah kedua masanya, MA tadi 2 kg, MB 1 kali A. Nah, di sini hasilnya jadi 6 sama dengan 3 kali A, atau A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita mencari tahu waktunya. Waktu yang diperlukan benda untuk menyentuh lantai. Berarti di sini kita pakai rumus GLBB, yaitu Y sama dengan Y0 minus setengah AT kuadrat. Y-nya ketika dia di akhir, Y0-nya itu adalah 25 ya. Di sini Y0-nya sama dengan 25 meter. Berarti ketika dia terakhir menyentuh lantai, berarti Y-nya dia sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 sama dengan 25 min setengah dikalikan 5, mohon maaf, maksudnya kalikan dengan 2 dikali dengan T kuadrat. Nah, ini kita coret. Berarti T kuadratnya sama dengan 25, atau di sini T-nya sama dengan akar dari 25, yaitu 5 second. Nah, jadi ini jawabannya ada 5 second ya. Benda tersebut tepat menyentuh lantai. Oke, selanjutnya kita bahas soal UTBK tahun 2019 ya. Babnya dinamika masih sama. Sebuah balok bermasa 2 kg terletak pada bidang datar seperti pada gambar. Oke, gambarnya ini ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second dan balok dalam keadaan diam, besar gaya normalnya adalah, nah di sini yang kita tanyakan itu adalah besar gaya normal, atau yang kita cari itu adalah besar gaya normalnya. Langkah pertama yang harus dilakukan itu gambarkan dulu diagram gayanya. Balok yang diam, dia pasti punya gaya berat, yaitu W. Kemudian dia menyentuh lantai, dia punya gaya normal pastinya ya. Kemudian ini ada F yang letaknya miring ya, 60 derajat terhadap sumbu X ya, sumbu X positif. Di sini yang kita butuhkan itu adalah proyeksi terhadap Y-nya. Nah, kita bikin ini menjadi FY. Jadi ada 3 buah gaya. 1, 2, 3. Karena benda diam, kunci benda diam itu resultan gayanya dia sama dengan 0. Nah, ini pada arah sumbu Y dia sama dengan 0 ya, atau vertikal dia sama dengan 0. Di sini kita ambil acuan yang ke atas itu positif arah gayanya, yang arah gayanya ke atas itu positif. Berarti di sini adalah N. Lalu kemudian ada apa? Gak ada lagi kan? Semuanya ke bawah. Minus W minus FY sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa besar N atau gaya normalnya adalah W ditambah FY, atau M kali G plus F. Nah, di sini komponen Y-nya kan dia ada di depan sudut ya, bisa kita pindahkan proyeksinya ke sini. Depan berarti dia sinus ya, sin 60 derajat. M-nya berapa di sini? 2 kg ya, kita substitusi langsung. 2 kali G-nya 10. 2 kali 10 tambah F-nya 10. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Kita eliminasi, 10 dibagi 2 yaitu 5. 2 kali 10 jadi 20 ditambah 5 akar 3 Newton. Kita pindahkan. Jadi hasilnya adalah 5 dalam kurung 4 ditambah akar 3 Newton. Nah, seperti itu besar